Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Kata Abdullah bin Umar, satu hari Nabi SAW memegang pundakku sambil berjalan. Beliau memberikan statement kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seolah-olah orang asing atau orang lagi menyeberang. Dikenakan dunia ini, akhwatul iman, senang tidak senang, kita pasti akan meninggalnya. Hanya waktu saja yang telah ditentu Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa kullu ajalin kitab illa isibana illa ma kataballah lana. Semua yang bernapas, yang berjiwa pasti akan mati. Semua ajal itu sudah ada kitabnya. Katakanlah tidak ada yang menimpa atau musibah terhadap diri kita kecuali sudah dicantumkan Allah di dalam kitabnya. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala antadiru sabaha. Andai kata engkau hidup di malam hari, jangan engkau mengharap engkau akan bertemu dengan pagi hari atau akan hidup di pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadir masa. Andai kata engkau hidup di pagi hari, dan jangan engkau mengharap engkau akan hidup di sore hari atau diperpanjangkan Allah umur di sore hari. Khud min sahatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahu Imam Bukhari. Ambillah dari kesehatan kau sebelum kau datang sakit, dan ambillah kebaikan dari kehidupan kau sebelum kau datang mati atau meninggal. Maka ikhwatul iman, dalam arti kata, waktu-waktu kita ini kita gunakan dengan mengambil kebaikannya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, rawahu Imam Bukhari. Ada dua nikmat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak orang tidak menyadari, lupa dengan kebaikan nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu renggang. Dan alhamdulillah, di dalam bulan Sya'ban ini Allah masih memberikan kita kebaikan dan memperpanjangkan kehidupan kita untuk kita mengambil kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban ini untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sanna lana. Baginda kita Rasulullah SAW telah mencontohkan di dalam sunnahnya, yaitu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini beliau banyak, yaitu bersiam, menegakkan ibadah siam sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dikarenakan apa ikhwatul iman? Dikarenakan kita memiliki satu kebiasaan atau membiasakan diri kita untuk mengambil kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban ini dengan ibadah siam, ibadah qiyam, tilawatul Quran ketika masuk bulan suci Ramadan, yaitu siam wajib, kutiba alaikumus syiyam atau furida alaikumus syiyam kama kutiba ala dina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita bersiam, yaitu rukun min arkan Islam yang diajarkan di dalam agama ini sangat diutamakan. Karena siam ini wajib, harus rapi. Kama qala Nabi sallallahu min hadis sahih an Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Barang siapa yang bersiam di bulan suci Ramadan iman dan penuh berjaga-jaga dalam siamnya semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskan dosa-dosanya yang lampau.
As-siyam aktsaru Sya'ban. Siam banyak di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara Sya'ban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memperbanyakkan siam di bulan Sya'ban. Qalat Aisyah ummul mu'minin zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin qad illa syahr Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban." Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Dari Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah siam 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan beliau tidak pernah bersiam banyak hari-harinya kecuali beliau siam di bulan Sya'ban. Dalam arti kata, di bulan Sya'ban inilah beliau mengambil kebaikan-kebaikan siam, yaitu dengan memperbanyakkan siam sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, qala qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min syuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat engkau bersiam yaitu banyak di bulan-bulan kecuali engkau bersiam di bulan Sya'ban banyak harinya. Qala, dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, zalika syahrun yaghfalun nasu anhu. Dan itu adalah bulan yang banyak orang yang lupa, yang tidak memikirkannya dan tidak mengambil kebaikan-kebaikannya. Bainar Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan, tengah-tengahnya adalah Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malu ila Rabbil alamin. Dan itu bulan Sya'ban ini amal-amal kita diangkat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Jadi amal-amal kebaikan kita di bulan Sya'ban ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicantumkan kebaikan-kebaikannya. Fa ahibbu an yarfa' amali wa ana shaim. Dan aku suka, kata baginda Rasulullah SAW, ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi siam atau berpuasa. Rawahu Abu Daud, Sajistani, wan Nasa'i, was-Sahih bin Huzaimah. Jadi kebaikan-kebaikan bulan Sya'ban ini, salah satu kita bersiam dalam hadis-hadis Nabi SAW dari mulai hari pertama sampai pertengahan Sya'ban, 15 Sya'ban. Di dalam riwayat yang lain, beliau siam lebih dari setengah bulan. Ataupun di dalam riwayat juga, kita tidak dibenarkan mendului Ramadan. La tasbiqu Ramadan yawm aw biyawmin illa allati kana yasumu yawmah. Tidak boleh kita mendului Ramadan, harus kita berhenti siam 1 atau 2 hari, kecuali orang yang sudah biasa siam, yaitu siam sunnah. Misalnya, kalau Ramadan jatuh hari Selasa, hari Senin dia biasa siam Senin, nggak ada masalah, dia boleh siam Seninnya, dia tidak mendului Ramadan, karena dia sudah memiliki kebiasaan siam sunnah. Tetapi kalau orang yang tidak pernah siam, atau siam Nabi Daud, atau siam Senin Kemis, dia nggak boleh mendului Ramadan, dia harus berhenti. Ataupun sebaliknya, kalau Ramadan jatuhnya hari Jumat, dia boleh siam Kemis, karena dia sudah biasa memiliki siam, yaitu sunnah Senin Kemis, ya. Jadi dia tidak mendului Ramadan. Dan berhenti 1 atau 2 hari kalau orang yang tidak memiliki kebiasaan siam sunnah. Tidak boleh mendului Ramadan, karena kita dianjurkan sumu li ru'ya waftiru li ru'ya. Siamlah dengan ru'ya, melihat ru'ya, dan berbuka, yaitu lebaran, dengan melihat ru'ya. Fa in umma alaikum syahr
Fakammalu iddatus Sya'ban 30. Kalau kita pada saat tidak melihat ru'yah, ada mendung atau berawan atau hujan, maka kita komplitkan bulan Sya'ban itu 30 atau Ramadan itu 30. Wa takhsisu shaumi an-nisfu minhu dhanna anna lahu fadilatun ala ghairah mimma lam ya'ti bihi dalil sahih. Ada orang yang mengkhususkan saja siam 1 hari di bulan nisfu Sya'ban. Jadi 1 hari di bulan Sya'ban, jadi tengah-tengah bulan. Dan mereka mengira bahwa ini memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat baik. Sebenarnya itu tidak ada dalil yang menjelaskan dalam siam itu. Jadi kalau Anda mau siam, siamlah di bulan Sya'ban nih. Banyak hari ya. Atau siam Senin Kamis, siam 13, 14, 15 ya. Jangan siam hanya 1 hari. Tetapi benar ada hadis yang memberikan kita statement dari Abu Sa'id Al-Khudri, man sama yawma lillah atau fi sabilillah min ajlillah subhanahu wa ta'ala ba'adallah wajhu dakal yawm 70 kharifa minan nar. Barang siapa yang siam 1 hari hanya 1 hari saja di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada hari itu Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, la yusum abdan yawman fi sabilillah illa ba'dallah bidzalika yaumin nar an wajhu 70 kharifah. Tidaklah seorang hamba yang siam 1 hari di jalan Allah fi sabilillah kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Rawahu al-Jamaah illa Abu Daud Sajistani. Jadi kalau Anda siam 1 hari, Anda siam kapan saja hanya untuk Allah SWT. Amma yang siam khusus 1 hari di pertengahan bulan Sya'ban, Al-Fuqaha banyak memberikan penjelasan dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa siam ini dan ganjarannya begini dan mendapat begitu ya. Maka siamlah di bulan Sya'ban ini dengan sebanyak-banyaknya, setidak-tidaknya yang telah dicontohkan Nabi SAW, yaitu dari tanggal 1 sampai 15 atau lebih, atau berhenti beberapa hari sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan.